warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami kali ini. Aku Siti Al-Safira dan rekanku Hanifah Effendi. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih guys, ya nggak Han? Nah, benar banget Kak. Topik yang akan kita bahas kali ini tuh tentang fenomena Lumpur Lapindo yang ada di Sidoarjo. Ngomong-ngomong, sebelum itu aku mau jelasin dulu nih, apa sih fenomena Lumpur Lapindo itu? Barangkali teman-teman yang di podcast ini nggak tahu ya. Ya, apa tuh Kak? Jadi, Lumpur Lapindo ini tuh adalah suatu peristiwa bocornya pengembaraan gas bumi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, yaitu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Usut punya usutnya, katanya tuh kebocoran ini tuh terjadi akibat kelalaian PT Lapindo Brantas, Han. Hani tahu nggak sih apa penyebab terjadinya Lumpur Lapindo yang ada di Sidoarjo ini? Dari sumber-sumber yang Ani baca ya, Ra, penyebab utama dari munculnya semburan lumpur lapindo di Sidoarjo ini disebabkan karena adanya magma dan cairan hidrotermal di lapisan bumi kemudian masuk ke lumpur di kawasan Sidoarjo. Itulah yang menimbulkan reaksi masif dan menciptakan gas serta menghasilkan tekanan tinggi di permukaan bumi, Ra. Gitu ya, dengar-dengar juga nih ya teman-teman, katanya juga Lumpur Lapindo itu masih aktif hingga saat ini dengan volume sekitar 30.000 sampai 50.000 kubik meter per hari, Han. Banyak pakar yang bilang gitu juga loh, Ra. Pakar geologi itu banyak bilang kalau volume dari lumpur lapindo itu mencapai 30.000 sampai 50.000 meter kubik per hari kan. Dan juga banyak pakar dari ilmu geologi yang bilang kalau lumpur lapindo ini akan berlangsung selama 30 tahun ke depan. Ngeri nggak sih? Itu tuh waktu yang lama loh. Terus beda loh sama bencana-bencana alam lainnya kayak banjir, longsor dalam waktu yang singkat kan. Serem banget ya si Lumpur Lapindo ini, apalagi aku pernah lihat tuh salah satu YouTuber yang pernah ngerekam Lapindo ini pakai drone. Nah, dari permukaan atas tuh kan kelihatan tuh saking gedenya si Lumpur Lapindo ini tuh kayak lautan, tau gak sih? Soalnya tuh ada 7 desa yang menjadi korban dari semburan Lumpur Lapindo ini, Han. Kalau dibilang serem sih, Ra, serem banget loh. Iya. Kejadian lumpur lapindo ini tuh tahun 2006 kan? Iya, 17 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu kan? Itu dampaknya itu besar loh untuk perekonomian, kesehatan, pendidikan, banyak loh dampaknya. Kamu tahu nggak? Ada loh seniman yang bikin patung korban dari lumpur lapindo itu, terus tempat itu dijadiin tempat wisata hari ini. Keren nggak sih? Keren banget sih, aku aja baru tahu loh tentang seniman yang bikin patung tentang korban-korban di situ ya. Ada juga kawasan wisata di daerah situ. Kalau kamu pernah nggak sih dengar gosip-gosip orang-orang yang bilang kalau misalnya fenomena ini tuh masih ada hubungannya loh sama keluarga Bakri? Suami Nia. Iya, benar, suami si Nia itu. Dan sampai sekarang nih guys, katanya juga si keluarga Bakri itu masih menerima sanksi sosial dari masyarakat Indonesia karena tuh katanya dia tuh belum bertanggung jawab penuh loh atas kelalaian yang udah dia bikin gitu. Iya. Itu caciannya sih dari masyarakat Indonesia tuh kayak hujatan nggak sih? Iya. Hinaan gitu kan. Itu kan pemerintah tanggung jawab tahun 2007 itu tuh udah itu loh disepakati sama keluarga Bakri. Dan tempo jatuh hari pembayarnya itu tahun 2019. Tapi 4 tahun berlalu keluarga Bakri ini belum tanggung jawab sepenuhnya. Parah banget ya. Parah banget gitu. Apalagi mengingat dampak dari si lumpur ini tuh banyak banget kan. Apa aja Misalnya tuh kerusakan lingkungan nih pastinya, terus juga masalah ekonomi juga, terus berkurangnya lapangan kerja kan banyak banget ya. Pastilah ya. Yang pasti banget tuh masalah kesehatan. Banyak banget tuh warga sekitar di situ teman-teman yang mengalami gangguan seperti gatal-gatal sama kulit tuh, juga sesak nafas, iya, penyakit kulit kayak gitu. Terus juga batuk-batuk dan kadang juga sering pusing sih katanya. Menurut Hani, penanggulangan apa aja sih yang udah dibikin atau dibikin dari pemerintah? Iya, Ya, dari pemerintah. iya. Masalah lumpur ini. Dampak negatifnya kan banyak kan yang kayak aku bilang tadi. Ya, bener Tapi pemerintah itu udah usaha loh untuk nanggulangin bencana yang ada di Sidoarjo itu. Kayak pemerintah itu udah buat pengaliran ke Kali Kolong untuk lumpur kan. Yang kedua itu udah melakukan penatanan kawasan untuk dijadiin daerah geowisata untuk dan itu tentunya berpengaruh pada pendapatan kan, pendapatan yang buruk di kawasan itu. Terus pemerintah itu juga udah buat kayak pengendalian banjir loh dari pompa pengendalian gitu. Kalau masalah kesehatan sih
pemerintah pastinya udah turun tangan untuk Membantu lah ya. ya itulah. Ternyata Han, dia tuh ada dampak positifnya loh. Mau tau nggak? Jadi dampak positifnya tuh bisa untuk jadi bahan baku body keramik juga bisa, bata bisa, keramik juga bisa teman-teman. Dari banyaknya musibah kan pasti ada hikmahnya loh Ra, Iya, di benar. balik semua itu gitu kan. Mau tahu nggak gimana kondisi dari kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo hari ini? Gimana tuh? Aku dengar-dengar sih kawasan Lapindo, kawasan Sidoarjo yang udah ditenggelamin sama Lumpur Lapindo itu udah sekitar 600 hektar. Ra. Gede banget Itu ya. gede loh. Tentunya itu udah menenggelamkan sekolah, infrastruktur, rumah, pedesaan, dan banyak lainnya. Banyak banget ya dampak dari Lumpur Lapindo ini teman-teman. Semoga aja masalah fenomena ini bisa terselesaikan dengan baik. Kalau bisa secepatnya Iya, ya, secepatnya. biar nggak ada lagi tuh pihak-pihak yang dirugikan. Bener nggak Han? Benar banget. Mudah-mudahan kedepannya itu lebih membaik kan. Iya bener. Ngomong-ngomong loh, udah panjang loh cerita kita dari Oh, tadi. iya. Bisa lah lanjut-lanjut kapan-kapan. Ya, bisa lah ya, lain kali. Lain kali gitu. Nah teman-teman, itulah podcast kami tentang fenomena Lumpur Lapindo. Semoga podcast kami ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Hanifah Effendi dan rekan saya. Siti Aula Safira. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Dah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.